Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat-sobat Pamjaya Prakasa di mana saja berada. Semoga kita semua selalu diberi panjang umur, selalu diberi kesehatan, agar kita semua senantiasa menjalani rutinitas yang sebagaimana kita manusia dikewajiban untuk ikhtiar, agar ikhtiar-ikhtiar tersebut dilandasi rasa kesemangatan untuk meraih hasil-hasil yang sesuai harapan. Nah, di kesempatan pagi hari ini yang kondisinya masih dilanda kekeringan, sementara khususnya bagi kaum petani-petani semuanya itu pekerjaan akan semakin menambah, dan hasilnya kadang-kadang kalau kita secara menangani itu kurang mengenai, itu akan menimbulkan jeripayah kita semua itu kurang maksimal. Nah, di kesempatan kali ini di musim kemarau yang masih cukup lumayan, entah kapan mau tibanya hujan yang membawa berkah. Nah, sedikit saya mau berbagi nih khususnya bagi petani-petani yang pada umumnya masih cuma ngandelin yang namanya tanaman itu harus disiram. Nah, setelah penyiraman tersebut Kita diperjuangkan bagaimana hasil penyiraman tersebut, yang dimana kalau area jauh dari sumber air itu akan sangatlah gersang. Bahkan kalau menurut saya, kalau yang namanya tanah langsung disiram di musim-musim kemarau itu hasilnya betul-betul kurang maksimal. Bahkan kalau harus dikejar tiap hari, yang namanya kita petani itu kan pekerjaannya cukup dominan. Itu kayaknya akan cukup buang-buang waktu. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi sedikit trik dan pengalaman saya sesuai di lapangan. Ini karena saya sudah uji coba beberapa pohon yang menggunakan cara ini, ternyata betul-betul agak maksimal gitu. Jadi kakaknya optimal gitulah. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang di area pohon tersebut ada gulma, cabutlah dulu gulma. Nah, setelah dicabut gulma, walaupun musim kering bisa mengaplikasikan pupuk. Cuma dengan syarat pupuk tersebut carilah yang sudah titik aman. Jangan ambil pupuk yang masih dadakan, karena unsur hara dari biogasnya itu masih cukup lumayan kurang baik untuk tanaman. Itu mungkin semua sobat-sobat Pamjaya Prakasa di mana saja berada mungkin sudah mengetahui cara itu, karena cara itu bukan hal yang baru gitu kan. Sudah sobat-sobat pahami. Nah, setelah pemupukan tersebut kita perjuangkan cari pohon padi, namanya apa di tempat sobat-sobat saya kurang memahami satu daerahnya. Nah, setelah ada pohon padi ini, kalau di tempat saya jerami gitu kan. Nah, ini langsung ditutupin. Cuma memang harus terhindar dari yang namanya hewan-hewan ayam,
dan sebagainya. Itu yang harus kita jaga. Itu ya nih. Bahkan kalau gulmanya itu bisa ditaruh di atasnya juga nggak masalah kok. Karena di musim kemarau ini yang namanya gulma itu aman-aman saja, nggak berisiko itu cepat tumbuh lagi, itu kan enggak gitu ya. Nah ini caranya kayak gini. Nah setelah kalau pupuknya usahakan jangan sampai menempel sama pohonnya, karena di sekian persen di musim kemarau itu apapun pupuknya, kalau yang namanya pupuk dari kompos tersebut itu akan menimbulkan rayap-rayap yang kurang bersahabat sama pohon gitu ya. Nah setelah kayak gini kita tumpuk ya kira-kiranya aja gitu, kira-kira merasa cukup sudah. Nah kalau bisa ini daun-daun ini jangan dianggap remeh, ini bisa difungsikan, karena apapun tanamannya yang lebih bagus itu pupuk dari hasil tanaman tersebut, entah itu ranting, entah itu daun yang telah berguguran, itu sangat mendukung pisan di tanaman-tanaman tersebut gitu ya. Nah ini kalau masalah gulma ini menurut saya itu sangat-sangat tidak bermasalah. Jangan main cabut lalu buang jauh-jauh, itu kayaknya akan mubazir. Itu bagi sesuai yang selama ini saya jalani. Nah setelah ini dianggap rata penutupan pupuk tersebut, ini anggap aja mulsa ya. Mulsa cuma luar biasanya mulsa ini mendukung untuk pelembaban. Kalau mulsa yang dari pabrikan kayak plastik itu dan sebagainya, itu menurut saya kurang bagus gitulah. Karena saya kurang hobi melalui cara-cara tersebut gitu. Tapi ya entah ada entah enggak, itu kalau yang tanaman jenis kayak durian, duku, mangga itu kayaknya jarang sih. Nah cuma ini saya berbagi tujuannya agar penyiraman dari air yang terbatas, bahkan pekerjaannya itu nggak cuma ngurusin pohon durian, ini bisa sobat-sobat buktikan, mungkin kalau hasil dari penyiraman langsung tanpa cara ini mungkin pagi disiram sore sudah kering. Nah itu yang namanya bahkan malah terbakar gitu, itu menurut saya. Nah tapi kalau memakai cara ini insya Allah gitu ya, insya Allah bagaimanapun teriknya panas matahari di musim-musim kemarau yang kayak saat ini, insya Allah bisa sobat-sobat buktikan mungkin 2 hari 3 hari bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, bisa mengurangi dari waktu yang tiap hari menyiram, itu bisa sangat mendukung. Nah setelah cara ini sobat-sobat jalani, untuk pembuktiannya silahkan setelah penyiraman di awal mengasih mulsa tersebut, sobat-sobat buka di waktu 2 hari atau 3 hari hasilnya kayak gimana. Dan seterusnya setelah cara ini dilakukan berturut-turut 1 bulan, bisa sobat-sobat bandingkan sama yang penyiraman tanpa cara ini gitu ya.
Nah, ini walaupun video singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya yang terang-terangan pekerjaan itu sangat banyak. Kalau untuk mengatasi penyiraman tiap hari cuma pohon durian dan sebagainya itu kayaknya nggak banget, nggak kekejar. Jadi cara ini saya jalani, ternyata sama yang sudah proses 1 bulanan itu titik aman, bisa saya siram seminggu sekali. Ternyata pembungaan itu lebih segar dibanding kalau yang penyiramannya tiap hari cuma tanpa mulsa, cara yang seperti ini. Nah, kurang lebihnya mungkin dari cara ini, kalau memang sobat-sobat merasa ini ada benarnya, silahkan perjuangkan, silahkan terapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagus. Antara sama tanaman tersebut tidak lain adalah Allah lah yang menjadikan. Ini semua hanyalah sebuah wasilah. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada sobat-sobat, saudara-saudara Pamjaya Prakasa di mana saja berada yang telah singgah dan mampir ke channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.